Jadi pemecatan dari KAI terhadap Firdaus Wibowo itu sudah benar. Jadi tempat di mana Firdaus Wibowo ini bernaung, organisasinya kan KAI itu. Dia dipecat ya sudah benar begitu. Nah, harapannya kalau dia sudah dipecat dari KAI, kemudian sumpahnya juga dicabut dia dari artinya pengesahan sumpah dari Mahkamah Agung atau dari Pengadilan Tinggi kemudian mencabut sumpahnya. Jadi benar-benar dia dicabut posisi dan status dia dari pengacara ya. Jadi artinya sudah tidak lagi menjadi pengacara. Nah, harapannya juga kalau ada organisasi advokat di mana ada organisasi advokat baru yang tempat dia kemudian bernaung, itu nggak boleh. Siapapun organisasi advokat yang kemudian menerima dia tuh menolak, harusnya menolak. Gitu. Nanti kalau ada yang menerima juga nanti kita akan kejar tuh organisasinya. Jadi memang ini harus dihentikan model-model pengacara yang seperti ini supaya tidak menjadi perusak dunia wibawa hukum, dunia pengacara, dunia kehakiman begitu. Hakim juga kalau bermasalah atau ada apa-apa juga dipecat kan. Jaksa juga kalau ada bermasalah apa-apa kan dipecat. Nah, pengacara juga dipecat begitu. Jadi saya minta nanti sudah benar KAI memecat. Tinggal nanti sumpahnya dicabut atau dihentikan oleh Mahkamah Agung, oleh Pengadilan Tinggi. Terus kemudian kalau ada organisasi advokat kemudian yang menerima dia lagi, itu saya kejar. Dan sampai ada organisasi advokat siapapun juga atau organisasi apapun juga kemudian menerima dia sebagai tempat perlindungan, saya akan kejar duluan. Jadi itu dia. Jadi memang harus dipecat. Nah, ini berarti proses pencabutan sumpah itu gimana Bang nantinya setelah dipecat itu? Ya nanti kan begini, si Firdaus ini kan dia diterima sebagai advokat itu kan ujiannya kan dari KAI. Setelah KAI memecat dia, tentunya KAI yang harus kemudian mengajukan permohonan pembekuan atau pemecatan dia melalui Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Tinggi tempat dia disumpah. Jadi KAI harus melakukan itu. Kemudian tidak ada lagi organisasi advokat baik Pradi baik mana lagi, Pradi, KAI, kemudian Ferrari itu jangan ada yang kemudian menerima dia lagi gitu. Jadi memang berhenti dia sebagai pengacara gitu. Nah, ini kan Bang dia juga tadi ke ke KAI bahkan ke Mahkamah Agung terkait mengadukan hakim yang ada di PN Jakarta Utara. Abang melihatnya seperti apa sih? Bukan pengacara itu. Kelakuan kalau seperti itu kayak bukan pengacara. Jadi buat apa mengadu juga, nggak ada gunanya. Semua masyarakat sudah melihat kok, semua penegak hukum sudah melihat. Jadi nggak ada gunanya, mau ngadu kemana aja juga nggak bakal diterima itu. Oh, berarti bisa dibilang nantinya percuma aja ya? Percuma, pekerjaan sia-sia. Jadi kita melihatnya juga udah nggak bagus. Jangan sampai ada model pengacara yang seperti itu dijadikan model. Makanya memang harus diberhentikan dari dunia pengacara itu. Nah, organisasi itu KAI. Jadi nggak ada gunanya. Jadi nggak ada yang dia bisa laporkan kemana, ke tempat mana juga nggak ada tempat dia melaporkan. Gitu. Jadi memang sudah benar KAI. Saya dalam hal ini mendukung KAI untuk memecat. Gitu. Nah, Pradi pun kan nggak akan pernah menerima mereka kan. Setelah itu ada lagi organisasi pengacara lainnya. Kalau masih menerima juga saya kejar supaya jangan menerima mereka. Gitu. Jadi artinya mereka karena tidak ada organisasi dan tidak ada pengesahan ya sudah selesai jadi pengacara, berhenti. Nah Bang, yang terbaru kan Mahkamah Agung juga udah buka suara ya terkait kericuan tersebut. Mereka mengecam dan apalagi minta advokat yang ada di situ mungkin yang membuat kericuan juga dilaporkan ke organisasi. Abang melihatnya seperti apa sih? Ya sebenarnya nggak cuma dilaporkan ke organisasi sudah bertindak kan, organisasi advokat sudah bertindak. Yang kedua mereka harus dilaporkan ke polisi juga karena contempt of court itu memalukan, jadi harus dilaporkan ke kepolisian begitu. Jadi harus ketua pengadilan atau ketua majelis hakim di utara yang menangani perkara di mana mereka beracara itu kemudian harus melaporkan ke kepolisian, ke aparat penegak hukum APH supaya mereka diproses hukumnya begitu, pidananya diproses. Harusnya nggak boleh ikut sidang. Nggak boleh ikut sidang. Setelah kemarin itu yang namanya Firdaus Wibowo tidak boleh ikut sidang, apalagi sudah ditarik, dia punya keanggotaan di organisasi KAI kan, sudah resmi dipecat, jadi dia nggak punya legal standing untuk bertindak sebagai pengacara berdasarkan kartu advokat begitu. Tinggal nanti, nah kemudian karena sudah bikin persoalan contempt of court, tentunya hakim dan mungkin ketua pengadilan atau ketua majelis hakim akan menolak dia dari ikut acara sidang, jadi berhenti dia gitu. Ya kalau sudah institusi hukum negara kemudian buka suara dalam
statement-statement yang kemudian menilai ini sebagai suatu hal yang memalukan dan negatif. Nah ini memang harus diperhatikan benar-benar oleh siapapun juga begitu. Jadi Pengadilan Utara harus mengerti ini, artinya sudah tidak ada lagi kesempatan buat yang namanya Firdaus itu untuk kemudian bertindak sebagai pengacara. Yang kedua, organisasi advokat juga tidak akan memberikan kesempatan seorang Firdaus untuk menjadi pengacara juga. Jadi tidak ada lagi pengacara dia gitu. Saya pun kalau sampai ada organisasi advokat yang kemudian tetap menerima dia sebagai pengacara, akan saya gugat organisasinya gitu. Nah, Bang Rasman mungkin menyayangkan gimana Bang terkait pencabutan pemecatan lah bisa dibilang oleh KAI itu. Gimana sih Bang melihatnya? Ya, itu terserah dia mau menyayangkan, mau suka atau nggak suka, atau dia mau, itu urusan dia. Kita juga nggak peduli. Kalau udah begini, ini udah masalah martabat kan. Kita juga tersinggung. Kami juga tersinggung sebagai pengacara melihat keadaan seperti ini kan. Jadi kami dukung langkah-langkah progresif dari Mahkamah Agung, dari Pengadilan Utara, Ketua Pengadilan, dari Kongres Advokat Indonesia. Kami mendukung bahkan dari aparat penegak hukum supaya ini harus ditegakkan hukumnya, supaya marwah pengadilan itu tetap ada. Kalau sampai ini dilecehkan, nanti kedepannya bagaimana kalau ini dibiarkan gitu. Berarti Bang, menurut Abang nih sebagai melihat orang yang naik ke meja ke atas seperti Bang Firdaus ini pengalaman pertama atau ini keadaan pertama. Kalau pengunjung masih bisa ribut-ribut, tapi kalau terdakwa juga masih bisa ribut-ribut, tapi kalau pengacara naik ke meja itu enggak. Ini pertama di Indonesia, makanya ini harapannya adalah pertama dan terakhir, jadi tidak ada lagi yang seperti ini. Makanya hukum harus tegas begitu. Jangan dibiarkan orang-orang seperti ini. Oke Bang, mungkin kedepannya dari Abang mungkin pesannya seperti apa sih untuk Bang Firdaus dan Bang Rasman juga? Ya nggak ada kita pesan-pesan ke mereka karena sudah memalukan kan. Jadi pesan mereka supaya berbaik diri udah nggak usah jadi pengacara, hilangkan profesi pengacara di posisi mereka kan, karena ini sudah memalukan ya. Artinya ini sebenarnya kegagalan dari organisasi advokat di mana menerima seseorang untuk menjadi pengacara tanpa melihat secara detail karakter orang, kemudian pengetahuannya juga, kemudian cara-cara bekerja sebagai advokat. Artinya kalau dulu pernah magang, kita anggap ini magangnya nggak benar. Kalau kemudian dia lulus, kita anggap lulusnya sebagai pengacara nggak benar begitu. Jadi ini kemudian harus dikembalikan ke posisi asalnya, di mana sebenarnya pengacara yang baik itu pengacara yang menghargai martabat dan harkat dari pengadilan, marwah hukum harus dijaga, sopan santun, etika itu harus dijaga, kemudian saling menghormati antara advokat juga harus dijaga begitu. Jadi yang seperti itu penting. Kalau sudah maki-memaki atau hina-menghina, kemudian apalagi sudah di dalam persidangan juga sudah brutal, itu nggak layak jadi pengacara. Jadi harus dihentikan. Termasuk Rasman juga harus berhentikan aja dia begitu. Setiap pengacara harus bisa mengontrol emosi, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ada adab, ada etika yang harus kemudian langsung secara otomatis dalam pikirannya tuh dijaga. Jadi nggak bisa berdalih-dalih tiba-tiba dia kilaf atau tiba-tiba dia kemasukan setan, nggak ada itu ceritanya. Jadi dia tetap salah dalam hal ini gitu. Jadi itu dalih-dalihnya aja, berdalih-dalih cari selamat, nggak ada itu. Pesannya buat Bang Hotman seperti apa sih? Bang Hotman, apalagi pesan buat Bang Hotman? Nggak ada buat dia udah benar melakukan tugasnya sebagai pengacara. Jadi kita nggak akan memberikan pesan-pesan buat dia selain ya sudah, memang dia udahlah pengacara profesional kan, nggak bisa diapa-apain lagi. Kita pesannya ya pesan baik-baik aja lah, Bang Hotman ya tetap berada dalam jalur menegakkan keadilan dan kemudian menjaga martabat, etika, moral, sama tata krama. Kalau masalah eksentrik, beliau dengan gayanya itu memang gaya pengacara masing-masing ada. Ya, ketika KAI sudah mencabut status advokatnya si Firdaus, tentunya harapannya tidak ada lagi organisasi advokat lain yang menerima. Kalau menerima, kita bisa gugat, ya, kita bisa kemudian mengejar si organisasi advokat ini. Makanya kita sudah bisa pastikan tidak ada lagi organisasi advokat yang menerima. Kalau kemudian Firdaus kemudian tidak punya kartu advokat dari organisasi advokat, artinya dia tidak bisa ikut sidang, gitu. Dia tidak bisa ikut sidang. Artinya Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri ini harus jeli melihat ini. Artinya apa? Artinya Pengadilan Negeri harus kemudian otomatis menolak
dia untuk bersidang lagi. Jadi tentunya setelah dicabut, otomatis pengadilan negeri Jakarta Utara akan menolak dia sebagai pengacara di dalam persidangan. Kejar itu Pradi, siapa itu Pradi apa lagi itu kan begitu kan? WPI gitu. Apa itu Pradi WPI, saya baru dengar juga tuh. Dan dia sudah nunjukin lah bang, mungkin gitu. Gimana bang lihatnya? Ya nanti kita kejar itu organisasinya. Yang jelas nanti pertama kan ada laporan polisi yang harus dikerjakan oleh pengadilan negeri kan. Yang kedua, kemudian semua organisasi memberikan masukan dan memberikan penegasan juga. Kalau masih ada organisasi yang kemudian bisa mentolerir ini, organisasi itu yang kita coba aja. Kita akan kejar ke pengadilannya sama majelis hakimnya. Jangan sampai yang begini-begini ikut sidang lagi. Berarti abang harapannya mungkin yang kejadian seperti ini jangan ada terulang lagi lah ya bang, mungkin Iya, merusak marwah advokat. intinya begitu, ini pelajaran penting, intinya ini pelajaran penting, kita nggak tahu siapa manusianya, tapi jangan sampai ada yang begini-begini terjadi di Indonesia lagi, di dalam pengadilan dan di dalam persidangan. Ya bang.